Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Malam itu hujan turun deras. Suara petir menyambar, membuat jendela rumah kecil milik Tuti dan Yudi bergetar. Rumah mereka sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Dinding papan banyak yang lapuk, atap bocor di sana-sini. Di dalamnya, Mbak Tuti duduk di dipan kayu tua sambil mengelus perutnya yang sudah besar usia kandungannya. Sudah masuk 7 bulan, perut itu bukan hanya berisi anaknya. Disitulah semua harapannya bergantung. Harapan agar hidup mereka bisa berubah. Harapan agar suaminya sadar dan berhenti dari kecanduannya. "Mas, kamu pulang jam berapa sih?" ucap Tuti lirih. Matanya sembab karena baru saja menangis. Suaminya, Yudi, belum juga pulang sejak pagi. Dan ini bukan kali pertama. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika pintu kayu rumah mereka terdengar dibuka dengan keras. Pak Yudi dengan tubuh basah kuyup dan aroma alkohol yang menyengat. Matanya merah, wajahnya murung. "Kamu kalah lagi, Mas?" tanya Tuti pelan, mencoba tidak memancing amarah suaminya. Yudi tak menjawab. Ia melempar jaketnya ke lantai dan duduk di kursi reyot, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Ia baru saja kalah ratusan ribu di judi online. Uang pinjaman dari temannya pun sudah habis. Tuti hanya bisa menghela napas. "Mas, kita mau sampai kapan begini? Anak kita sebentar lagi lahir. Apa kamu nggak mikirin itu?" "Diam," bentak Yudi tiba-tiba. "Kamu pikir aku nggak mikir? Kamu pikir aku nggak stres?" Tuti terdiam. Air matanya kembali mengalir tanpa suara. Beberapa menit kemudian, suara tangis Tuti disusul suara hujan yang makin deras mengisi malam. Tapi di kepala Yudi, suara itu tenggelam oleh bisikan-bisikan aneh yang sudah menghantuinya sejak 2 hari. Terakhir bisikan tentang cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Bukan dari judi, tapi dari sesuatu yang lebih gelap. "Kamu tahu nggak?" ujar Yudi tiba-tiba dengan suara rendah. "Ada orang yang kasih tahu aku soal pesugihan." Tuti menoleh cepat. "Mas, jangan main-main. Itu urusan setan." Yudi miring. "Kalau setan bisa kasih kita hidup enak, kenapa enggak?" Tuti geleng-geleng kepala. "Aku nggak mau, Mas. Anak ini..." Ia menatap perutnya. "Anak ini titipan Tuhan. Jangan main-main sama jalan haram." Yudi berdiri dan menghampirinya. Matanya seperti orang linglung. Tapi dalam tatapan itu, ada sesuatu yang aneh. Seperti sudah bukan Yudi yang biasa. "Kamu percaya sama aku kan?" bisiknya. "Aku udah lelah miskin. Aku tahu ini kesempatan terakhir kita. Kamu aikat, iya. Nanti kamu bakal ngerti." Malam itu, Yudi tertidur dengan tubuh menggigil. Tapi Tuti tidak bisa tidur. Ia merasa hawa di rumah berubah dingin. Dan entah kenapa, sejak Yudi masuk, janin di perutnya tak bergerak sedikit pun. Dan saat dini hari menjelang, ketika semua tetangga terlelap, Tuti mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa kecuali sebuah tangan keriput dengan kuku panjang yang menempel dari luar kaca. Dan wajah tua seorang perempuan tersenyum aneh padanya sebelum menghilang ditelan gelap. Tuti terjata dan pingsan. Bab ini berakhir dengan sebuah pertanda bahwa hidup mereka tak akan lagi sama. Sebuah jalan telah terbuka, jalan yang penuh kegelapan, darah, dan perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Sudah 2 hari berlalu sejak malam itu. Sejak tangan keriput menyentuh jendela kamar Mbak Tuti, dan wajah asing wanita tua itu tersenyum menakutkan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Tapi yang membuat Tuti benar-benar gelisah adalah janinnya, yang sejak malam itu terasa berbeda. Tak lagi menendang, tak lagi bergerak. Perutnya tetap besar, tapi rasanya hampa. "Mas, tolong, kita ke bidan aja, aku takut," ucap Tuti pagi itu dengan wajah pucat. Namun Pak Yudi menatapnya dengan tatapan dingin. "Nggak usah, percuma. Anak itu udah nggak penting sekarang." Dek. Ucapan itu menusuk hati Tuti. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Aku tahu kamu takut. Tapi malam ini, ikut aku. Sekali aja. Setelah itu, semuanya akan berubah. Kamu bakal ngerti maksudku." Tanpa banyak bicara, malam pun tiba. Tepat jam 11 malam, Pak Yudi menyuruh Tuti naik ke maksud. Mereka melewati jalanan sunyi, masuk ke daerah perkebunan tua di pinggiran desa. Tak ada penerangan, hanya suara jangkrik dan angin yang menggesek pepohonan. Udara dingin menusuk kulit, dan perasaan Tuti makin tak enak.
motor berhenti di depan. Sebuah gubuk tua, nyaris rubuh, berdiri di tengah hutan bambu yang rimbun. Di depannya ada sumur tua, dan beberapa patung kecil berlumur kemenyan terbakar. "Mas, ini tempat apa?" bisik Tuti, gemetar. Yudi tidak menjawab. Ia menarik tangan istrinya, dan masuk ke dalam gubuk. Di sana, duduk seorang lelaki tua bertelanjang dada, dengan tubuh penuh raja dan mata yang tak pernah berkedip. Di belakangnya tergantung lukisan besar bergambar. Sosok perempuan tua berambut panjang dan mata hitam tanpa bola mata sudah datang. Perempuan yang ditunggu-tunggu. Gumam si lelaki tua. Tuti mundur setengah langkah. Tapi tiba-tiba, suara dari arah belakang mengejutkannya. Suara tawa serak. Perlahan, dari sudut ruangan gelap, muncullah sosok wanita tua berkerudung hitam. Kulitnya keriput seperti ular mengelupas, dan matanya menyala merah. "Dialah Nyai pencari janin. Perutmu harum sekali," katanya sambil mendekat. "Janin dalam rahimmu punya harga mahal, nak." Tuti ingin lari, ingin berteriak, tapi suaminya justru menahan dan membisikkan, "Tolong, satu kali ini aja, demi kita, demi hidup baru kita." Nyai duduk bersila di depan Tuti, lalu mengeluarkan mangkuk tanah liat berisi darah ayam, kembang 7 rupa, dan segenggam rambut. Ia mulai merapal mantra dengan suara seperti bisikan ribuan suara bersamaan. Udara dalam ruangan berubah berat. Tuti merasa perutnya panas, lalu dingin, lalu seperti ditarik dari dalam. Ia menggigil, tak mampu berkata apa-apa. Lalu, keuberat, Tuti pingsan di tempat. Saat ia sadar, mereka sudah berada di rumah. Aneh seolah semua tadi hanya mimpi buruk. Tapi saat ia mengelus perutnya, perut itu kempes. Air matanya mengalir deras. Ia berteriak histeris, memanggil-manggil nama anaknya. Tapi Yudi hanya berdiri di sudut kamar, diam, lalu dengan suara pelan, berkata, "Buka lemari." Dengan tangan gemetar, Tuti membuka lemari kayu tua, peninggalan orang tuanya. Saat pintunya terbuka, uang, tumpukan uang, puluhan juta, rapi tersusun, dalam bandelan-bandelan plastik. Dan semakin ia ambil, semakin dalam isi lemari itu seperti tak berujung. Tuti menangis. Bukan karena uang itu tapi karena ia tahu, sesuatu yang sangat berharga telah diambil darinya. Janin yang 7 bulan ia kandung, menghilang begitu saja dalam satu malam ritual. Di luar, angin bertiup kencang, dan samar-samar terdengar tangisan bayi yang datang dari balik lemari. Tapi saat Tuti membuka ulang, hanya uang yang ada. Namun, di belakang tumpukan uang itu, terukir tulisan merah samar di kayu, "Janinmu sudah diterima." Bab ini berakhir dengan Tuti terdiam memeluk perut kosongnya, sementara sang suami tersenyum bahagia menatap uang. Di luar Rama, sosok bayangan Nyai berdiri di bawah pohon, menunggu untuk permintaan berikutnya. Sudah 3 hari berlalu sejak malam mengerikan itu. Sejak Mbak Tuti ikut dalam ritual gelap di gubuk tua, dan kehilangan janinnya secara misterius. Sejak uang puluhan juta tiba-tiba muncul di dalam lemari mereka yang reot itu, rumah kecil mereka kini berubah. Lantai yang dulunya retak kini dilapisi keramik. Lemari tua diganti lemari mewah. Handphone Tuti yang sebelumnya retak dan mati total kini diganti iPhone baru. Bahkan, Pak Yudi membeli motor gede bekas untuk menunjang penampilan. Semua orang di kampung heran. Dalam waktu semalam, hidup mereka seolah naik kelas. Warrington jadi ramai membicarakan mereka. Ada yang bilang mereka menang togel. Ada pula yang menyebut Pak Yudi dapat pesugihan dari bandar judi, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya bahwa anak dalam kandungan Mbak Tuti telah dijual ke sosok gelap bernama Nyai. Namun, meski segalanya tampak baik di luar, di dalam hati Tuti tak pernah tenang. Setiap malam, ia menangis. Diam-diam, ia merasa bersalah. Terutama karena sejak malam itu, ia tidak pernah lagi bermimpi. Kecuali satu mimpi yang terus berulang, tangisan bayi. Bayi yang berdarah, wajahnya rusak, dan selalu berkata pelan, "Bu, kenapa dijual?" Setiap kali terbangun, Tuti akan merasa perutnya dingin, seperti es. Bahkan kadang seperti ada yang mencakar dari dalam. Suatu malam, saat Tuti membereskan lemari, ia kembali menemukan tumpukan uang. Tapi ada yang aneh. Di bagian bawah tumpukan itu, ada potongan kain kasa berdarah. Seperti bekas persalinan, ia langsung menjatuhkan semua uang itu ke lantai. Jantungnya berdegup cepat. Tapi saat ia memanggil Pak Yudi, pria itu malah menyuruhnya diam, jangan ganggu. "Aku lagi main slot. Sebentar lagi dapat jackpot," jawabnya dari ruang depan sambil tertawa puas. Tuti merasa sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaannya semakin tidak enak. Di cermin kamar,
ia merasa ada sosok berdiri di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa malam itu. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara tangisan bayi dari dalam lemari. Awalnya pelan, lalu makin keras. Tuti menutup telinganya, bersembunyi di bawah selimut. Tapi suara itu tak hilang. Ketika ia beranikan diri untuk membuka lemari, tidak ada apa-apa, kecuali sebuah baju bayi lusuh berlumuran darah yang tidak pernah ia simpan sebelumnya. Dan saat Tuti mencoba membuangnya, baju itu kembali ke dalam lemari setiap kali ia tutup pintunya. Seolah ada yang menaruhnya kembali dari dunia lain. Esok paginya, Tuti berteriak marah pada Yudi. "Mas, kita harus hentikan ini. Aku nggak kuat. Aku ngerasa diikutin terus. Ini bukan rezeki, ini kutukan." Tapi Yudi malah tertawa. "Kamu yang lihat, kita udah kaya. Kamu mau balik ke rumah reot kita yang dulu." "Hah? Uang ini dari darah, Mas. Dari anak kita sendiri," teriak Tuti histeris. Pak Yudi diam. Wajahnya berubah sedikit muram, tapi hanya sebentar. Ia mendekat dan memegang pundak Tuti. "Kita sudah di jalan ini, gak bisa balik. Dan kalau kita berhenti, kamu tahu kan apa yang bakal diambil?" Tuti membeku. "Nyai pernah bilang, kalau berhenti, bukan cuma uang yang hilang, tapi kita juga akan ditagih nyawanya. Hari-hari berikutnya, uang tetap datang. Seolah lemari itu adalah mesin ajaib. Bahkan kini jumlahnya makin banyak. Tapi sebanding dengan itu, teror yang datang pun makin besar." Tuti mulai melihat sosok wanita tua berselendang hitam, duduk di kursi ruang tamu setiap tengah malam. Hanya diam menatapnya. Kadang wanita itu menyisir rambutnya dengan tulang bayi. Tuti juga mulai mendengar suara bayi merangkak di langit-langit. Suara kuku kecil menggara-garok dari bawah tempat tidur. Dan suara ketukan dari dalam lemari, ketukan yang pelan tapi teratur. Seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Suatu malam, Tuti memutuskan untuk mencoba membakar baju bayi berdarah itu. Ia lempar ke api. Namun api malah mati. Dan baju itu kembali utuh. Terlipat rapi di atas bantalnya dengan tambahan secari kertas kecil bertuliskan, "Siap untuk yang berikutnya." Bab ini ditutup dengan adegan Mbak Tuti terduduk di sudut kamar, menggigil sambil memeluk lutut. Lemari di belakangnya kembali bergetar. Tangisan bayi terdengar makin jelas. Dan dari cermin di depannya, sosok Nyai berdiri sambil tertawa kecil, sambil mengelus perut kosongnya. Sejak malam itu, sejak baju bayi berdarah muncul kembali di atas bantal, dengan pesan siap untuk yang berikutnya. Hidup Mbak Tuti benar-benar berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Siang hari mungkin terasa normal, rumah mereka kini megah. Motor baru terparkir, dan orang-orang di kampung mulai menghormati mereka. Tapi begitu malam datang, rumah itu berubah jadi neraka. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, Mbak Tuti dibangunkan oleh suara tangisan bayi. Awalnya terdengar jauh, seperti dari luar rumah. Lama-kelamaan makin dekat, seperti ada di balik dinding, lalu berpindah ke dalam lemari, di atas langit-langit. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, suara itu kadang muncul di bawah ranjangnya. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Serak, seperti bayi yang kehabisan napas. Kadang diiringi dengan suara gerakan merangkak di lantai kayu. Lembut, pelan, tapi sangat nyata. Mbak Tuti tak berani tidur sendiri. Tapi saat mencoba tidur di ruang depan bersama Pak Yudi, suaminya justru makin jauh dari kenyataan. Yudi tak peduli, malah sibuk main judi online sambil tertawa-tawa. "Loh, kamu bukannya harusnya seneng? Duit ngalir terus. Aku dapat 15 juta. Cuma dari ngeklik doang." Tuti hanya bisa menatapnya dengan mata kosong. Ia seperti terjebak dalam dua dunia. Satu penuh kemewahan, satu lagi penuh kengerian. Suatu malam, saat hujan turun deras, Mbak Tuti kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara tangisan bayi, tapi karena bau amis darah yang menyengat dari kamar. Ia mengira dirinya mimpi. Tapi saat ia duduk di tempat tidur, selimutnya penuh jejak kaki bayi, basah, bekas darah segar. Ia teriak, tapi suara teriakannya tak terdengar seperti biasanya, seolah tenggelam dalam udara yang berat. Panik, ia berlari ke arah cermin dan melihat wajahnya. Di belakangnya ada sosok perempuan tua, berselendang hitam, diam, menatapnya dari pojok kamar. Tuti membalik badan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh kembali ke cermin, sosok Nyai itu makin dekat. Tangannya panjang, kulitnya menggantung, dan matanya meneteskan darah hitam. "Kamu sudah terikat, sudah satu, akan datang yang kedua," bisik suara dari dalam kepalanya. Tuti pingsan. Keesokan paginya, ia bangun dengan darah kering di kakinya, tapi perutnya masih rata. Ia belum hamil lagi, atau setidaknya belum tahu. Merasa tak tahan, Tuti akhirnya mencoba bicara pada seorang ustaz kampung, Pak Haji Umar. Ia menceritakan semua hal.
mulai dari ritual di hutan, hilangnya janin, hingga gangguan yang ia alami. Pak Haji terdiam lama. Lalu dengan wajah tegang, ia berkata, "Bu Tuti, yang kamu dan suamimu lakukan bukan sekadar pesugihan biasa. Ini tumbal nyawa, bukan harta yang kamu terima, tapi kutukan. Setiap uang yang datang, itu darah. Dan darah haus akan darah yang baru." Tuti menengus, ia meminta tolong. Pak Haji bersedia membantu, tapi memperingatkan, "Kalau kamu ingin bebas, suamimu juga harus ikut, karena yang membuat perjanjian bukan cuma kamu." Namun, saat Tuti pulang dan menyampaikan hal itu ke Yudi, reaksi suaminya justru mengejutkan. "Gila kamu ya, mau ngusir rezeki? Baru juga enak hidup, sekarang kamu ayah kaya kusta segala. Mau kita miskin lagi?" Tuti mencoba menjelaskan, tapi Yudi menamparnya. "Uang ini lebih berharga dari semua ocehanmu. Lagian, anak itu pun belum lahir. Dia bukan siapa-siapa." Tuti terdiam, bibirnya berdarah. Tapi bukan karena sakit tamparan itu. Ia menangis. Ia menangis karena tahu suaminya bukan lagi Yudi yang dulu. Ada sesuatu yang sudah masuk ke dalamnya. Sesuatu dari ritual malam itu. Sesuatu yang kini memakan jiwanya perlahan. Malam harinya, Tuti tidur sendirian di kamar. Kali ini, tidak ada suara tangisan bayi. Tapi justru lebih menakutkan ada suara nyanyian lagu Nina Bobo. Dinyanyikan dengan suara serak, seperti kerongkongan berdarah. "Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit Nyai." Tuti menahan napas. Ia berani membuka mata. Dan saat menoleh ke sisi tempat tidur, ada sesosok bayi berdarah duduk di bantal. Wajahnya hancur, matanya hitam penuh luka, dan di baliknya, sosok Nyai berdiri, mengelus kepala bayi itu dengan yari-yari tulangnya. "Waktumu hampir habis, Tuti. Janin berikutnya sudah menunggu." Bab ini ditutup dengan Tuti berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara teriakannya ditelan malam. Dan di luar rumah, suara puluhan bayi menangis serempak, seperti menunggu giliran untuk dilahirkan. Sudah seminggu berlalu sejak Mbak Tuti melihat bayi berdarah duduk di atas bantal, ditemani sosok Nyai berselendang hitam yang menatapnya dengan senyum mengerikan. Semenjak malam itu, tubuh Tuti makin lemas. Nafasnya pendek, tubuhnya sering demam, tanpa sebab. Dan yang paling mengejutkan, perutnya kembali membesar. "Mas, ini nggak masuk akal," ujar Tuti dengan suara gemetar sambil berdiri di depan cermin. Perutnya yang sebelumnya rata, kini seperti hamil 5 bulan. Padahal ia tidak pernah merasa berhubungan lagi dengan Yudi. Bahkan, ia ingat betul seak janinnya. Menghilang malam itu, suaminya tak pernah menyentuhnya lagi. Yang ada hanya kemarahan, dingin, dan kegilaan akan uang. Saat Tuti mencoba menceritakan ini pada Yudi, suaminya hanya berkata, "Bagus, berarti rezeki berikutnya udah datang." Kata-kata itu seperti tusukan di hati Tuti. "Rezeki? Mas, itu anak kita," bentaknya. Yudi malah tertawa. "Anak atau tiket emas buat hidup kaya?" Tuti benar-benar hancur. Ia mulai merasa seperti wadah, bukan lagi manusia. Seperti inkubator untuk menumbuhkan tumbal berikutnya. Hari demi hari, perutnya terus membesar. Anehnya, tidak ada mual, tidak ada ngidam, tidak ada detak jantung janin seperti kehamilan normal. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang bergerak. Bukan seperti tendangan bayi, tapi seperti cakar. Suatu malam, ia memberanikan diri datang kembali ke rumah Pak Haji Umar. Satu-satunya orang yang masih ia percaya. Pak Haji terlihat jauh lebih pucat dibanding pertemuan sebelumnya. "Bu Tuti, ini sudah di luar batas manusia," ujarnya sambil membaca beberapa ayat dari Al-Quran. "Perjanjian yang dibuat suamimu bukan perjanjian biasa. Itu bukan hanya untuk satu tumbal. Itu kontrak bertingkat." "Kontrak bertingkat?" tanya Tuti, bingung. "Iya," jawab Pak Haji. "Setiap janin yang diberikan akan memanggil rejeki, tapi akan muncul kehamilan berikutnya. Begitu terus, sampai waktunya mereka tidak ingin janin lagi." Tuti menahan napas. Kalau sudah tidak ingin janin, Pak Haji menatap matanya lekat-lekat. "Mereka akan ambil tubuhmu dan jiwamu." Tuti lemas seketika, ia mulai memahami semuanya. Uang yang terus datang, kehamilan yang muncul tanpa sebab, teror bayi, dan Nyai yang selalu datang di antara mimpi dan sadar. Semuanya adalah bagian dari kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan. Namun, malam itu, saat pulang ke rumah, Tuti menyadari rumah mereka tidak seperti biasanya. Pintu tidak terkunci, lampu-lampu padam, dan di dalam, sunyi, mencekam. Ia melangkah masuk perlahan, tapi langkahnya berhenti saat melihat sesuatu yang aneh. Dinding rumah penuh dengan coretan darah, gambaran janin, simbol-simbol pesugihan, dan tulisan besar yang tertera di ruang tamu. "Janin berikutnya sudah diterima. Bersiaplah untuk yang terakhir."
Jantung Tuti berdegup kencang. Mas Yudi, teriaknya. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke kamar. Di sana, Pak Yudi sedang duduk membelakangi. Tubuhnya gemetar, dan di depan suaminya terbentang uang jutaan rupiah berserakan. Namun bercampur darah dan potongan rambut bayi, Tuti mendekat dengan hati-hati. Lalu saat ia menyentuh bahu suaminya, Pak Yudi menoleh, dan wajahnya berubah. Matanya merah, penuh luka cakaran, dan dari mulutnya mengalir darah hitam kental. Nyai, mau kamu juga Tuti? Mau kamu juga, katanya sambil terkekeh aneh. Tiba-tiba, tubuh Yudi kejang, lalu jatuh tersungkur ke lantai. Dari balik tubuhnya, sosok Nyai perlahan muncul. Seakan keluar dari bayang-bayang dinding. Kali ini ia tidak sekadar tersenyum, tapi membawa gendongan. Bayi berlumuran darah, ia mendekati Tuti. Janinmu istimewa, tapi waktumu sudah hampir habis. Tuti berlari, menjerit histeris, tapi kemanapun ia lari, ia selalu kembali ke kamar yang sama. Rumah itu kini jadi seperti penjara, labirin gelap yang dikendalikan Nyai. Sampai akhirnya, Tuti berdiri di tengah rumah, menatap sosok Nyai, yang kini mengangkat tangannya ke udara, dan dari langit-langit rumah mulai turun. Darah, bukan air, bukan hujan, tapi darah tetes demi tetes, membasahi lantai, dinding, dan tubuh Tuti. Ia menjerit keras, memegang perutnya yang kini terasa terbakar. Lalu, ia jatuh berlutut, dan dari arah belakang, suara Nyai terdengar pelan. Seperti bisikan kematian, kau pikir hanya bisa memberikan satu. Padahal, kau telah menyerahkan seluruh hidupmu. Bab ini berakhir dengan Tuti tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh darah. Sementara di lengket-lengket rumah, puluhan tangan bayi merangkak turun, perlahan mendekatinya. Dan Nyai berdiri di tengah ruangan, menari di atas darah, Minongu Yangin. Berikutnya keluar bukan untuk dilahirkan, tapi untuk diserahkan. Malam itu Mbak Tuti terbangun dalam keadaan bersimbah keringat. Badannya menggigil hebat, tubuhnya gemetar seperti akan patah. Dan yang paling mengejutkan, perutnya kini tampak seperti hamil 9 bulan. Padahal, seminggu lalu baru mulai membesar. Tapi kini begitu besar dan keras, seolah siap melahirkan kapan saja. Tapi bukan hanya besarnya yang mengerikan, isi dalam perutnya terasa bergerak tak wajar. Bukan seperti tendangan bayi, tapi seperti sesuatu yang bergeliat, meronta, mencakar, dan menggigit dari dalam. Ya Allah, tolong aku. Tuti memegang perutnya sambil menangis. Suaminya, Pak Yudi, tidak ada. Setelah kejang dan pingsan malam sebelumnya, ia menghilang tanpa jejak. Mungkin dibawa Nyai, atau mungkin sudah bukan manusia lagi. Malam-malam berikutnya, Tuti seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib yang tak mengenal ampun. Setiap pukul 2 dini hari, perutnya akan berdenyut nyeri hebat, disertai suara bayi menangis dari dalam tubuhnya. Ya, bukan dari luar, tapi dari dalam perutnya sendiri. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Kadang seperti tertawa, kadang seperti berbisik, "Bunda, buka pintunya, aku mau keluar." Dan saat ia menatap cermin, ia bisa melihat bayangan hitam merangkak di bawah kulit perutnya. Seolah makhluk itu sedang mengintip, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Tuti hampir gila. Ia mencoba kembali ke Pak Haji Umar. Namun, saat sampai di rumah sang ustaz, ia mendapati rumahnya kosong. Pintu depan terbuka, dan di lantainya tertulis dengan darah, "Ustazmu sudah jadi milik kami. Giliranmu berikutnya." Tuti jatuh terduduk. Ia kini benar-benar sendirian. Di rumah, gangguan makin menjadi-jadi. Lampu sering mati sendiri. Barang-barang bergerak, bayangan hitam berjalan di langit-langit, dan lemari tempat uang dulu keluar kini mengeluarkan bau busuk, darah, dan suara-suara bayi yang menangis dan tertawa bersamaan. Saat Tuti mencoba tidur, sosok Nyai muncul di sudut kamar. Dia tak bicara kali ini, hanya berdiri, mengelus bantal dengan tangan keriputnya, lalu menunjuk perut Tuti. Tuti berteriak, aku nggak mau ngasih lagi." Nyai hanya tersenyum, lalu menghilang ke balik tembok seolah menembus dinding. Malam itu, Tuti mimpi melahirkan, tapi yang keluar dari perutnya bukan bayi, melainkan makhluk hitam berlendir dengan mata merah dan tangan seperti cakar ayam. Makhluk itu tertawa sambil berkata, "Terima kasih sudah membesarkanku." Tuti terbangun. Dan benar, lantai kamar ada jejak kaki kecil menuju dapur, tapi tidak seperti kaki bayi. Jejak itu memiliki 3 jari panjang dan bekas kuku. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Tuti bangun dengan rasa sakit luar biasa. Perutnya berdarah. Ia merangkak ke kamar mandi,
berharap bisa melahirkan atau mengeluarkan apapun yang ada di dalam dirinya. Tapi saat sampai di depan cermin, ia menyaksikan perutnya bergerak sendiri, kulitnya sobek sedikit demi sedikit dari dalam. Dan tangan kecil bukan tangan manusia menjulur keluar, mencoba mencakar dagingnya sendiri. Tuti menjerit sekeras-kerasnya. Darah muncrat ke seluruh dinding kamar mandi. Ia jatuh terduduk, meremas ujung wastafel, berusaha menahan rasa sakit, seperti ditusuk ribuan pisau panas. Dan di antara jeritannya, sosok Nyai muncul di belakangnya. Sudah waktunya, Tuti. Anakmu ingin melihat dunia. Dia bukan anakku! Dia iblis! Teriak Tuti sambil menangis. Nyai mendekot, berbisik di telinganya, dia anakmu, dan kamu, ibunya, tumbal yang sempurna. Untuk penutup, Tuti berusaha lari, tapi tak mampu. Tubuhnya berat. Darah terus mengalir. Ia merangkak keluar kamar mandi, tapi rumah itu kini bukan lagi rumah. Dinding berubah seperti daging hidup. Lantai bernapas. Dari langit-langit, turun tali pusar yang menggantung. Di setiap dinding, tergantung ratusan janin berdarah, menatapnya tanpa bola mata, dan di tengah ruang tamu Pak Yudi duduk. Tapi bukan wajah manusia. Kulitnya terkelupas, mulutnya sobek hingga telinga, dan matanya putih kosong. Ia berkata dengan suara dalam, "Tuti, kamu rumah bagi mereka. Jangan pergi." Tuti berteriak, mencoba bangkit terakhir kali, lalu tubuhnya cagement. Perutnya pecah, darah muncrat, dan dari dalam perut itu, keluar makhluk hitam berlendir, menangis seperti bayi, dan tertawa seperti setan. Makhluk itu berdiri di atas tubuh Tuti, lalu merangkak ke arah Nyai yang menunggu dengan selendang hitam. Nyai menggendongnya, lalu menoleh ke arah kamera pengawas rumah yang menyala merah. Satu lagi, siap untuk dijual. Bab ini ditutup dengan gambaran rumah yang kini kosong dan berdarah. Tetangga hanya tahu keluarga itu hilang begitu saja. Tapi, setiap malam, dari dalam rumah kosong itu, terdengar suara tangisan bayi dan tawa perempuan tua yang tak pernah selesai. Sudah 3 hari sejak hilangnya Mbak Tuti dan Pak Yudi. Rumah mereka kini sepi dan tertutup. Tak ada tanda kehidupan. Tetangga hanya bisa berbisik-bisik penuh kecurigaan. Namun, di balik semua itu, satu orang kembali dari masa lalu mereka. Namanya Bu Darmi, seorang dukun beranak tua yang pernah membantu Mbak Tuti waktu keguguran bertahun-tahun silam. Ia dikenal tidak sembarangan, punya ilmu putih, dan sangat peka terhadap dunia gaib. Pagi itu, Bu Darmi berdiri di depan rumah Tuti sambil menggenggam segenggam garam kasar dan daun kelor. Wajahnya serius. Ia mengendus sesuatu yang tak wajar. "Roma, ini baunya bukan bau manusia," gumamnya. "Ini bukan lagi rumah, ini sarang." Dengan langkah hati-hati, ia membuka pagar dan berjalan masuk. Daun kelor mulai layu satu persatu saat menyentuh tanah halaman. Suara burung-burung hilang. Enggi, berhenti, dan begitu Bu Darmi menginjakkan kaki di dalam ruang tamu, semua cahaya padam. Ruangan dipenuhi bekas darah kering dan jejak kaki kecil seperti anak-anak. Tapi jejak itu bukan manusia. Kakinya hanya 3 jari. Dinding tampak menghitam seperti terbakar dari dalam. Bau amis dan busuk menusuk hidung. Di meja ruang tamu, ia melihat sesuatu. Sebuah buku tua dengan sampul kain hitam. Tertulis dengan tinta merah di bagian depan, "Pesugihan Janin, Perjanjian Rahim Hitam." Bu Darmi membuka halaman pertama, dan seketika suara tangis bayi menggema di seluruh ruangan. Ia tidak panik. Ia membaca cepat, hingga sampai ke halaman. Yang mengerikan, jika janin pertama telah diberikan, dan darahnya diterima, maka tubuh wanita akan menjadi pintu lahir bagi generasi mereka selanjutnya. Jika tumbal tak diberikan, maka tubuh dan jiwa seluruh keluarga akan ditarik ke alam Nyai untuk dibangkitkan sebagai penjaga sesajen berikutnya. Bu Darmi menutup buku itu dengan cepat. Astagfirullah. Mereka sudah terlalu dalam. Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar dari arah dapur. Perlahan, Pak Yudi muncul, tapi ia bukan seperti manusia lagi. Kulitnya kering seperti kulit ular. Wajahnya pucat dengan mata melotot, penuh urat hitam. Ia berjalan menyeret kaki, menatap Bu Darmi. "Pergi dari sini. Sebelum kamu ikut jadi tumbal," katanya dengan suara bergetar, seperti 2 suara bergabung, jadi satu. Bu Darmi tidak cetar. Ia menabur garam dan daun kelor di lantai. Tubuh Pak Yudi mundur, mengerang kesakitan. Dari tubuhnya, darah mulai menetes dan asap hitam keluar dari mulutnya. "Yudi, kamu masih bisa diselamatkan." "Di mana Tuti?" teriak Bu Darmi. Yudi menanjuk ke arah kamar. Tapi saat Bu Darmi melangkah ke sana, suara tangisan bayi menggelegar, membuat dinding bergetar. Tuti terlihat duduk di sudut kamar.
Tapi bukan seperti Tuti yang dulu. Matanya kosong, mulutnya menyeringai, dan di tangannya menggendong makhluk kecil hitam, berlendir dengan tanduk kecil di kepala. Bu Darmi menarik napas dalam. Ia mulai membaca ayat-ayat. Lantunan itu membuat makhluk dalam gendongan Tuti menggeliat, lalu mendesis keras seperti ular. Tuti berdiri, lalu berkata, "Sudah terlambat, Bu. Anakku ini sudah diikat dengan darah. Aku harus mengasuhnya sampai waktu dia mengambil tempatnya." Bu Darmi menggenggam tasbihnya kuat. Ia mundur perlahan, tahu bahwa jika terlalu lama di sana, arwahnya bisa ikut tertarik. Namun sebelum keluar, Tuti menatapnya dengan mata berlinang, bukan dari kebahagiaan, tapi penuh luka dan ketakutan yang tak bisa diungkap. "Tolong, Kalab, masih bisa. Hancurkan buku itu. Jangan biarkan orang lain seperti aku." Tangisan bayi tiba-tiba berubah menjadi tawa yang mengerikan. Dinding rumah berdarah, Pak Yudi menghilang di telan tanah, dan tubuh Tuti terangkat ke lenggit-lenggit. Membusuk seketika seperti dikeringkan oleh api tak kasat mata. Makhluk kecil itu melompat ke dinding, lalu merangkak cepat menghilang. Bu Darmi berhasil kabur sambil membawa buku hitam itu. Ia gemetar, tapi saat ia sampai di luar rumah, rumah Tuti tiba-tiba lenyap, menghilang seperti tak pernah ada. Hanya menyisakan tanah kosong dan bau darah menyengat. Dan dari dalam kantongnya, buku hitam itu masih hangat dan berdenyut, seolah bernapas. Bu Darmi kini mengerti, perjanjian itu belum selesai. Jika buku itu tidak dihancurkan, maka nyawa-nyawa baru akan terus menjadi tumbal. Bab ini ditutup dengan Bu Darmi berjalan menuju pesantren tua di lereng gunung. Satu-satunya tempat yang ia tahu bisa membantu menghancurkan ikatan pesugihan. Tapi ayah Balem tahu, Nyai sudah menunggunya di sana. Langkah Bu Darmi berat menapaki jalan setapak menuju lereng Gunung Lawu. Kabut pagi masih menyelimuti, hawa dingin menembus hingga ke tulang. Di dalam tas kain lusuh yang ia jinjing, buku hitam pesugihan itu terus berdenyut seperti jantung hidup. Hangatnya tidak wajar. Sesekali terasa seperti bergetar, seolah ingin keluar sendiri. "Ya Allah, lindungi aku. Ini bukan sekadar ilmu hitam biasa," gumam Bu Darmi. Tujuannya adalah pesantren Tegal Alit. Pesantren tua yang dikenal sebagai tempat orang-orang yang tersesat pulang mencari cahaya. Pengasuhnya, Kiai Warso, sudah sepuh dan jarang menerima tamu. Tapi jika ada yang mampu menghancurkan ikatan perjanjian setan, itu hanya Kiai Warso. Sesampainya di gerbang, Bu Darmi melihat hal yang membuat darahnya seketika membeku. Bendera putih tanda duka terpasang di depan gerbang pesantren. Di bawahnya tertulis dengan spidol merah, "Kiai Warso wafat mendadak semalam." Mohon doanya, Bu Darmi nyaris pingsan. Ia memegangi dinding tembok batu pesantren. Matanya berair. Harapan terakhirnya mati. Tapi sebelum ia berbalik pulang, seorang santri muda menghampirinya. Wajahnya pucat, napasnya cepat. "Apa ibu?" "Bu Darmi." "Iya, kamu siapa nak?" "Saya Hasan, santri senior." Kiai Warso sempat menyebut nama ibu sebelum wafat. "Apa?" Hasan langsung menggandeng tangan Bu Darmi dan membawanya masuk ke dalam rumah Kiai Warso. Di sana, tubuh sang kiai sudah dibaringkan dengan kain putih. Tapi di sampingnya, ada sebuah surat dan kain hitam diletakkan di atas sajadah. Hasan menyerahkan surat itu, dan isinya membuat jantung Bu Darmi nyaris berhenti. "Bu Darmi, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah berpulang. Aku melihat Nyai itu dalam mimpiku. Dia tak akan berhenti sampai semua janin dari rahim wanita yang menyentuh buku itu jadi miliknya. Buku itu bukan benda, tapi gerbang. Jangan coba dibakar. Jangan dikubur. Kau harus mengembalikannya ke tempat awal ia dipanggil. Sendang ala Setra Geni. Jika kau gagal, maka takdir seluruh desa akan berakhir di tangan anak iblis." Tangan Bu Darmi gemetar. "Sendang ala Setra Geni," bisiknya. Hasan menelan ludah. "Itu tempat angker, Bu. Bahkan penduduk lokal nggak berani ke sana." Malam harinya, Bu Darmi memutuskan berangkat. Sendang ala Setra Geni dikenal sebagai danau kecil tersembunyi di dalam hutan lebat yang tak pernah tersentuh cahaya. Banyak warga yang menghilang setelah masuk ke sana. Tapi ia tahu waktunya tidak banyak. Setiap malam, suara tangisan bayi dan tawa wanita tua terus terdengar dari dalam buku. Bahkan, di dalam cermin tempat ia menginap pun, wajah Tuti muncul tersenyum sambil menangis darah. Malam itu, sebelum berangkat, Hasan memberinya sebuah botol kecil berisi air doa dan seutas tali merah yang katanya telah diruat untuk perlindungan. Bu Darmi pun berjalan seorang diri, masuk ke dalam hutan,
ditemani suara jangkrik yang berhenti tiba-tiba, begitu ia menginjak tanah ala setra geni di dalam hutan. Suara-suara mulai bermunculan. Suara langkah kaki di belakang, bisikan yang memanggil namanya. Tawa anak-anak kecil, tapi setiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Dan ketika ia akhirnya tiba di tepi sendang, airnya tidak bening, tapi merah pekat seperti darah di seberang sendang. Berdiri seorang wanita tua dengan selendang hijau dan mata putih melotot. "Nyai, sudah kubilang, jangan bawa buku itu pergi, Darmi," ucapnya dengan suara berat, seperti dua suara bertumpuk. "Sekarang, kau harus gantikan Tuti." Bu Darmi menegakkan tubuhnya. "Aku tidak takut padamu, Nyai." Nyai tertawa pelan. "Kau tidak takut, karena kau belum tahu siapa aku." Sekejap kemudian, dari permukaan air sendang, muncul puluhan tangan bayi semua, menjulur ke arah langit, menggeliat seperti ingin keluar. Dari tubuh mereka, darah menetes tiada henti. Tiba-tiba, buku hitam di tangan Bu Darmi terlepas dan melayang ke atas sendang. Buku itu terbuka sendiri, lembar demi lembar berputar, dan dari dalamnya muncul bayangan wajah Tuti, Pak Yudi, dan seorang bayi bertanduk. Bu Darmi menangis. Ia tahu, ini bukan sekadar ritual. Ini tempat lahirnya iblis pesugihan itu sendiri. Dengan sisa tenaga, Bu Darmi mengikat buku itu dengan tali merah dan melemparkannya ke dalam botol air doa yang diberikan Hasan. Buku itu mendesis. Asap keluar dari dalamnya. Jeritan terdengar dari segala arah. Hutan berguncang. Nyai berteriak melengking. Bayangan-bayangan terbakar satu persatu. Tapi ketika Bu Darmi mengira semuanya akan selesai, tiba-tiba tanah di bawah kakinya retak, tangan keriput Nyai mencuat dari dalam bumi dan mencengkeram pergelangan kakinya. "Kau harus menggantikannya," Bu Darmi menjerit. Tapi sebelum dia tertarik, ia merobek tasbih di lehernya dan melemparkannya ke kepala Nyai. Tubuh Nyai meledak jadi asap, dan tangan-tangan bayi meleleh menjadi darah. Bu Darmi berhasil menarik kakinya dan mundur. Namun saat ia berbalik untuk lari, sendang itu sudah hilang. Kini hanya ada hutan sepi dan suara angin. Bab ini ditutup dengan Bu Darmi kembali ke pesantren. Tubuhnya luka-luka, napasnya tersengal. Hasan membantunya masuk. Tapi malam harinya, saat Bu Darmi tidur, buku hitam itu muncul kembali di samping bantalnya. Dan dari jendela, suara tangis bayi kembali terdengar. Tapi kali ini bukan satu, melainkan 1000. Malam itu Bu Darmi tidur dengan tubuh lelah dan pikiran penuh ketakutan. Tapi saat ia membuka mata, dirinya tidak berada di kamar pesantren. Ia berada di tengga-tengga hamparan tanah merah yang basah oleh darah. Langit gelap tanpa bintang, bau anyir menusuk. Di sekelilingnya, ribuan janin tanpa kulit merangkak menuju satu titik. Singgasana batu besar, di mana Nyai duduk sambil tersenyum dingin. "Darmi, kau pikir semuanya sudah berakhir?" Suara Nyai terdengar menggema dari segala penjuru. Tiba-tiba, tubuh Bu Darmi terkunci. Ia tidak bisa bergerak. Dari belakangnya, muncul sosok Tuti, matanya putih semua. Perutnya robek, dan janinnya tidak ada. "Tolongin aku, Bu. Mereka ambil anakku, tolong." Bu Darmi menangis, tapi saat ia mencoba menjangkau, tubuh Tuti hancur menjadi debu. Dari bayangan, muncul Pak Yudi, juga dalam kondisi mengerikan, leher tergantung dengan tali pocong, dan kedua matanya mengeluarkan darah. Ia hanya tertawa, menjerit, lalu menunjuk ke arah perut Bu Darmi. Ketika Bu Darmi menunduk, perutnya sendiri membesar, seperti sedang hamil 9 bulan. "Giliranmu, Darmi." Pesugihan tak pernah selesai, sampai yang terakhir membayar lunas. Lalu, tiba-tiba berak, Bu Darmi terbangun. Ia benar-benar di kamarnya sekarang. Nafasnya tersengal. Tapi begitu ia menoleh ke kanan, ia menjerit seakan kengkengnya. Buku hitam itu kembali ada di sana. Lebih buruknya lagi, kini buku itu terbuka. Dan di setiap lembarannya terdapat nama-nama orang baru. Nama-nama perempuan yang belum ia kenal. Nama-nama anak-anak. Nama-nama janin yang bahkan belum lahir. Dan di halaman terakhir tertera namanya sendiri. Pagi harinya, pesantren Tegal Alit heboh. Hasan menemukan Bu Darmi dalam keadaan linglung. Ia tidak berbicara, tidak merespons, hanya memeluk perutnya sendiri sambil menangis. Tangannya memegang buku hitam yang terbakar di bagian pinggir. Namun tetap utuh. Hasan mencoba membakar buku itu, sekali lagi tidak bisa. Air doa, gagal, diikat dengan kawat tembaga. Buku itu justru tertawa. Di tengah keputusasaan, Hasan mengingat sesuatu. Kiai Warso pernah berkata, pesugihan itu harus dikembalikan ke asalnya, tapi kalau tak bisa, maka yang terakhir menyentuhnya harus menyegel dirinya bersama buku itu.
Hasan pun tahu, hanya satu cara untuk mengakhiri ini. 3 hari kemudian, di tengah malam, desa di kaki gunung kembali geger. Dari atas bukit, terlihat kobaran api, beberapa warga berlarian, melihat ke arah hutan. Di sana, Hasan berdiri sendiri, di tengah lingkaran api, membawa buku hitam dan tubuh Bu Darmi yang sudah tak bernyawa, tapi senyumannya damai. Hasan membaca doa-doa yang diajarkan Kiai. Suara jeritan dari dalam buku menggema. Ribuan sosok hitam muncul di langit, berputar-putar seperti badai. Lalu, "Nyai, aku kembalikan semuanya." Hasan melempar tubuh Bu Darmi dan buku itu ke dalam lubang api yang telah ia gali di tengah tanah keramat. Api menyala lebih besar. Hutan berguncang. Awan merah menutup bulan. Menutup bulan. Suara bayi menangis ribuan kali. Lalu, sunyi. Api padam. Angin berhenti. Dan di atas tanah gosong itu, hanya tersisa sehelai selendang hijau, melayang dan kemudian terbakar sendiri. Setahun kemudian, desa itu kembali tenang. Tapi, di pojok warung, para tetua kampung masih bercerita tentang malam-malam penuh jeritan itu. Tentang wanita hamil yang tiba-tiba perutnya kempes. Tentang suara tangis bayi yang tak pernah ditemukan wujudnya. Dan tentang seorang wanita bernama Tuti yang pernah menjadi ibu. Tapi janinnya dijual demi uang yang tiada ujungnya. Kini, bekas pesantren Tegal Alit ditutup. Tapi, orang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, di kamar bekas Kiai Warso, ada suara buku dibuka dan ditutup. Dan kadang, kita mendengar suara Nyai berbisik. Mau cepat kaya, cuma butuh 1 janin saja.